Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmaduhu man istafa min ibadihi man sabil wilayah. Yakni aku memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai wali Allah. Wa hasasahu bihablihi asrarihi, yakni dan yang ditentukannya untuk buahkan segala rahasianya. Wajadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan dia yang menjadikan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu petunjuk dan pertolongannya. Askuruhu annahu manna alaina bil imani bima jatihi anbiya'uhu min asrarihir rabbaniyah, yakni aku bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa ia telah mengurniai kami dengan mengimani barang yang didatangkan oleh para nabiullah dan segala para nabiullah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa wafaqana limutabatihi sunnatihi mulbahiyatis saniyah, yakni dan ia telah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sadahul mulkuwa fi zahriha bisuri, yakni aku memohonkan rahmat atas sejahtera penghulu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala malaikat, sedangkan ia masih terkandung di dalam tulang belakangnya ayahnya yang zahir, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'i min kulli nabiyyin min nuri, yakni atas segala keluarganya dan segala sahabatnya dan segala yang mengikuti akan jalan segala mereka itu daripada tiap-tiap yang masyhur yang nurani, daripada amal yang saleh. Wabadu, kemudian daripada itu berkatalah As-Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyid Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat guruku daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula membaca munaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala beberapa rahmat atas orang yang membacanya dan orang yang hadir mendengarkannya, serta ditekadkannya dengan yakin hatinya. Dan aku lihat pula beberapa murid yang terdahulu itu mengarang ia akan menakib gurunya, serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan tahlil dan bersedekah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka kalau aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekedar kepahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah keramat guruku, yaitu Sayyid Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu, ahli syariat wal tarekat wal hakikat, yaitu kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak akan zarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal tiada minta izin kepadanya, niscaya ziarahnya itu sia-sia, dikalau sah daripada zahirnya sekalipun. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilm dan kepada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan kepada segala orang-orang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang menziarah kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang yang saleh-saleh dan daripada segala orang awam dan khawas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masih kecilnya hingga khatm rusyidnya. Dan lalu pula ia sangat memuliakan akan ibu bapanya dan mengakalkan musahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah,
hingga ia meninggalkan daripada adat dan melawan ia akan hawa nafsunya, hingga daripada yang halal sekalipun. Dan tiadalah ia tidur pada ketika malam hari melainkan sedikit dua atasnya. Dan apabila diberi bantal oleh orang tuanya ketika ia hendak tidur, maka ia keluh kesah seperti orang sakit. Dan apabila dekat sahur, maka ia bangun daripada tidurnya, lalu ia ratib sahur. Kemudian daripada itu, lalu ia bersembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak. Lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Manakala terbit matahari kira-kira segeralah, maka bangkitlah ia sembahyang isyraq 2 rakaat. Dan apabila sampai seperempat hari, maka bangkitlah ia sembahyang sunat 2, sembahyang duha, sunat duha sebanyak-banyaknya 12 rakaat. Dan yang terafdal itu 8 rakaat. Dan lagi pula radhiyallahu anhu itu membanyakkan puasa sunat dan membanyakkan riadah dan menjauhi daripada berlezat-lezat di dalam dunia hingga daripada yang halal sekalipun. Maka segala yang tersebut itu ada hal ehwalnya di masa kecilnya, yakni sebelum baliknya. Jadi Tuan Syekh Muhammad Saman itu sejak di dalam perut ibu beliau, yaitu sudah bergelar menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang mengangkat, yaitu kewaliannya Syekh Muhammad Saman sudah dari sejak kecilnya diangkat menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau tuan wali itu mulai lagi halus sudah kelihatan, sejak kecilnya sudah kelihatan menjadi seorang walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ambil sedikit faedahnya. Ujar beliau tadi, aku sangat menyayangi orang tuaku, ujar Sidin. Jadi orang wali itu sangat sayang dengan orang tuanya dan mencintai kedua orang tuanya. Dan seorang wali itu tidak pernah ia menyakiti kedua orang tuanya. Ya, jadi seorang wali siapapun, kalau Allah itu menghendaki, pun kata Allah kun waliyun, siapa aja, Jawakah, Banjarkah, siapakah, kalau Allah menghendaki kun waliyun, kata Allah jadilah itu waliku. Tetapi Allah memilih itu menjadi walinya, dilihat dulu orangnya itu pemarahan kada, pelit apa enggak, atau pemalar atau penyarikan. Jadi Allah mengangkat wali itu orang yang paling sabar. Dicaci maki orangkah, dimacam-macamakan orangkah di kampung itu tetap aja sabar. Difitnah orang, digonceng orang, diadu domba orang, tetap aja sabar. Itu adalah cirinya wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu seseman ada pernah menyakiti kawitan Sidin. Amun hendak dua kita menjadi walinya Allah, ikutilah jejak seseman tadi. Apabila kita menyakiti kena kawitan kita sedikit saja, itu jauh Allah tidak ridha. Allah tidak ridha. Kenapa? Karena kita telah menyakiti orang tua kita. Makanya janganlah kalian itu berkata satu saja dengan perkataan cih, itu sudah kena kita dosanya. Orang yang ilmunya ingin mudah ilmu itu masuk, apapun yang ingin masuk, satu syaratnya dengan orang tua. Disuruh oleh orang tua kita harus segera, jangan kita jawab, jangan kita tawar. Ini kadang-kala kita anak menjadi pintar, kebalikan kita menjadi bodoh. Kenapa pintar menjadi bodoh? Satu contoh, misalnya lah, nak tolong ke warung belikan ini
Kadang belum main, ini belum untung lagi nah, baluman mati lagi mainannya. Kayak apa hendak Allah itu reda lawan kita. Allah tuh yang kita cari, sebelah Allah tuh reda lawan kita, insya Allah nyaman banget lawan kawitan kita. Lapas dahulu mainan kita, pantingakan kawitan 9 bulan 10 hari telah mengandung kita di dalam perut rumah kita. Nyaman lah. Tandanya itu kena seharian diandaki pengaruhnya bola diisi batu, ikat juga kasih nanti apa diikat isi batu jalan seharian. Nyaman kada kita laki-laki nana ada bola tuh dibuangnya sedikit dipotong isi hibak kilon batu hanya kita pasang di parut diikat hingga rasakan pang kita berjalan. Nyaman kada? Nyaman kada? Nah itu kenapa kita kada awak berkata dengan satu cih dengan orang tua kita, karena antara hidup dan mati sebelah kaki orang tua ini melahirkan ke kuburan, sebelahnya ke dunia. Hidup atau mati itu melahirkan kita, resikonya orang tua kita. Sebelah kaki ini sudah sebelah ke kubur, sebelah ke dunia, melahirkan kita. Begitu kita dibuai dari kecilnya sampai kita menginjak dewasa, kadang-kadang merontak, minta balikan HP aja merontak, habis hancur kaca. Inilah balasan kita, membalas susah payah orang tua kita. Orang tua kita aja ada reda, satu nyamuk aja menggigit. Orang tua kita ndak reda, satu nyamuk aja menggigit badan kita waktu kecil, ndak reda dia. Cepat-cepat dia mengambilkan kelambu, ditutup kita. Begitu sudah besar kita, seenaknya dengan orang tua. Kita contoh wali Allah Subhanahu wa taala, wali besar, beliau berkata, aku cinta dan menyayangi kedua orang tuaku. Insya Allah kalian masih kecil-kecil. Kalau ingin masa depan kalian sukses di dunia wal akhirah, ibu dan bapamu. Jaga ibumu, ayahmu. Ibu surga duduk surga. Kalau hendak kekayaan, ayah kalian. Kalau hendak dunia akhirat, keduanya disayangi, dicintai, sukses dunia dan akhirat. Nah, kalau hendak untuk dunia khusus, itu orang tua laki-laki dekati, angkat tangan berdoa. Kalau untuk akhirat, itu orang tua perempuan. Kalau mengutuk, orang perempuan juga. Ya, kalau mengutuk juga orang tua perempuan tepat kualatnya. Ya, jangan sampai kita menyakiti orang tua kita. Kita kenang masa lalu orang tua kita bersusah payah melahirkan kita, mengandung kita. Kita sayangi mereka. Jika kita sudah mendapatkan usaha, kita sampuni mereka. Ini kadang-kadang orang tua dititipkan, kadang-kadang anak banyak ada hak miragu, kesana aja. Yang ini tidak mau miragu, sudah tua ditinggalkannya. Itu anak durhaka kepada orang tuanya. Orang tua murka, Allah pun murka padanya. Walaupun ia sukses di dunia, tetapi tidak akan sukses di akhirat kelak nanti. Maka ajablah nanti baginya orang yang menyia-nyiakan orang tua sendiri. Memang itu darah daging kita. Ya, mudah-mudahan itu pembacaan munafik Muhammad Seman, mudah-mudahan ada berkat dan manfaatnya bagi kita semua, dan mudah-mudahan berkat keramat Tuhan Syekh Muhammad Seman kita dipanjangkan Allah umur, dan mudah-mudahan kita dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala berkat keramat Tuhan Syekh Sayyid Muhammad Seman, dan mudah-mudahan taat pada kedua orang tua kita, dan mudah-mudahan diampuni Allah dosa-dosa kita semua, maupun yang sengaja maupun yang tidak sengaja, dan mudah-mudahan
diluaskan kuburan orang tua kita atau nenek kita yang sudah tidak ada lagi di muka bumi. Amin ya rabbal alamin. Bismillah Nabi Al-Fatihah.